Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan bercerita mengenai kisah legenda yang mana terkait dengan asal-usul Sungai Selagan. Sungai Selagan yang ada di Bengkulu. Bagaimana kisah legenda asal-usul Sungai Selagan ini? Silakan disimak berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Sungai Ipuh Selagan Raya, Muko-Muko, Bengkulu, suatu daerah sebelah utara dekat perbatasan Kerinci, hiduplah seorang bujang bernama Lelo. Perawakan badannya cukup perkasa dan juga tampan untuk ukuran pemuda masa itu. Bujang Lelo ini sudah agak tua, belum juga disinggahi jodoh. Manakala teman sebayanya mengejeknya sebagai bujang tua, ia dengan tersenyum menjawab, "Belum ada jodoh." Demikian olok-olok temannya itu semakin santer saja. Karena tidak tahan menahan olok-olok tersebut, bujang Lelo memutuskan untuk mengungsi ke kebun saja. Di kebun, ia bekerja dengan rajin. Selain bercocok tanam, ia mengusahakan penyadapan aren untuk dibuat gula ataupun manisan. Letak kebunnya berada di tepi sebuah sungai besar, Sungai Selagan namanya. Sungai Selagan ini bersama-sama dengan Sungai Majuto bermuara di Muko-Muko, ibu kota kecamatan Muko-Muko Utara saat ini. Pagi itu cuaca sedang cerah, seperti pagi di hari-hari kemarinnya. Bujang Lelo dengan rajin melewatkan waktunya mengumpulkan hasil sadapan air niranya. Tapi pagi ini sial kedatangan tamu. Tabung air nira yang terbuat dari ruas bambu ternyata kosong. Sedangkan tabung-tabung yang terletak jauh dari sungai-sungai semuanya berisi. Ia pun bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa pula air nira di tepi sungai ini menjadi kosong? Sedangkan pada hari-hari kemarin, aren tersebut banyak airnya. Sejak itu, bujang Lelo selalu kecewa. Pernah pertengahan malam, bujang Lelo memeriksa tabung-tabung itu, ternyata sudah berisi, walau hanya beberapa tetes saja. Namun, manakala pagi datang menjelang, tabung-tabung itu menjadi kosong. Sampailah di pagi yang ketujuh, dan peristiwa itu terjadi lagi. Bujang Lelo pun bangkit amarahnya. Ia mulai nekat. Malam itu bulan purnama. Ia mengambil keputusan untuk mengintai dari dekat. Siapakah gerangan yang telah mencuri air niranya? Di bawah pohon aren, ia membentangkan tikarnya sambil berjaga dengan sebuah senjata. Malam pun semakin larut, sunyi dan juga sepi. Tapi sudah sekian jam berjaga-jaga, tidak ada tanda-tanda pencuri datang. Kira-kira tengah malam, ia dibuat terkejut dengan suara bisikan halus dan juga merdu yang datang dari arah Sungai Selagan. Ia pun kemudian terbangun, namun tetap terbaring. Perlahan-lahan bisikan itu semakin dekat dan juga nyata. Ternyata suara dari beberapa orang wanita dari dekat. Dilihatnya seorang gadis mendekat ke batang arennya. Kemudian ia menaiki tangga mencapai tabung nira dan kemudian meminum beberapa teguk dengan sangat hati-hati. Kemudian diletakkan kembali dan lalu turun menuju Sungai Selagan dan kemudian terjun. Bujang Lelo terpesona tanpa bersuara. Ia tidak sanggup mengambil tindakan. Pada saat belum habis terpesonanya, muncul satu gadis lagi dan mengikuti perbuatan gadis yang pertama. Kemudian kembali turun terjun ke Sungai Selagan. Bujang Lelo tak bertambah tertarik. Ia menunggu selanjutnya. Demikianlah satu persatu gadis-gadis itu bergantian meminum air nira dengan disaksikan oleh bujang Lelo dengan terdiam. Sampailah urutan ketujuh. Muncul seorang gadis yang lebih cantik dari yang lainnya. Bujang Lelo hanya mampu mendesahkan napas berat saja. Ia seakan bermimpi indah dan hari pun sudah beranjak siang. Sejak itu,
Bujang Lelo selalu gelisah. Kecewa yang selama itu mengganggu pikirannya telah sirna diganti dengan kegelisahan yang tak menentu. Berhari-hari Bujang Lelo duduk ngelamun. Gelisah dan resah telah menghinggapi kalbunya. Pikirannya melayang-layang teringat akan peristiwa malam itu. Maklumlah anak muda. Ia pun pulang ke desanya. Teman-temannya pun datang mengerumuninya sambil bertanya kapan ia mengakhiri masa perjakanya. Tetapi dengan tenang dijawabnya, belum ada jodoh. Pengalaman malam itu kemudian diceritakannya kepada sahabat karibnya. Sahabatnya hanya menganggap Bujang Lelo sudah berubah akalnya. Ia hanya mampu tersenyum kecut. Sahabatnya sedih melihat angan-angan Bujang Lelo yang tak masuk akal tersebut. Celakanya, sahabatnya mencarikan dukun untuk mengobati penyakit yang diderita oleh Bujang Lelo. Dan dari di dukun inilah tersiar berita yang sudah dibumbui di sana-sini. Bujang Lelo pun semakin sedih. Olok-olok yang diterimanya sudah melampaui batas. Ia pun kemudian meminta nasihat sahabatnya, berusaha meyakinkan sahabatnya bahwa cerita itu bukanlah hal yang mustahil. Kali ini sahabatnya menunjukkan simpatinya. Ia ingin Bujang Lelo agar tidak berputus asa. Ia pun menganjurkan untuk membuktikan kata-katanya. Caranya mudah. Tangkap saja salah satu dari gadis-gadis itu dan kemudian bawa pulang ke desa untuk menyumpal mulut-mulut usil yang ada di desanya. Bujang Lelo kemudian menerima saran tersebut. Ia pun berjanji untuk menangkap gadis yang tercantik, yaitu gadis yang ketujuh. Seiring berjalannya waktu, pada malam itu Bujang Lelo mengintai lagi di tempat semula. Tapi hasilnya nihil. Ia juga menyadap aren itu. Ia kesal sekali akan kecerobohannya. Ia kecewa dan kemudian pulang untuk mengadukan hal itu kepada sahabatnya. Kali ini sahabatnya menanggapi lebih serius. Sialnya, olok-olok semakin bertambah. Ia pun terpaksa pulang ke kebunnya untuk mengadu untung sampai berhasil. Sore itu ia kembali memasang tabung sadapan air nira. Malam pertama, kedua, dan ketiga ia biarkan saja sebagai siasat. Setiap pagi ia rajin memeriksa tabung itu. Jika airnya ada, berarti gadis-gadis itu belumlah datang. Dan pada hari yang keempat didapatinya tabung itu kosong. Berarti si gadis telah datang. Benar saja. Pada malam yang berikutnya, gadis-gadis itu kembali datang. Dari jauh, sudah dilihatnya 7 bayangan samar-samar mendekati pohon arennya. Satu persatu, bayangan itu berganti-ganti untuk bergiliran menaiki tangga pohon aren tersebut. Bujang Lelo menunggu giliran gadis yang ketujuh. Tepat ketika yang ketujuh sedang menikmati air nira, Bujang Lelo sudah berada di bawah pohon aren menunggu dengan seutas tali. Perlahan sekali tangan gadis itu ditangkapnya. Gadis itu pun meronta-ronta, tapi dengan siap tali itu diikatkan ke tangan gadis itu dan kemudian diseret pulang. Dengan sekuat tenaga, gadis itu ingin melepaskan diri, namun tidak dapat dan hari pun semakin menjadi siang. Bujang Lelo menatap sepuas hatinya kepada gadis tersebut. Ia mereguk kejelitaan gadis itu dengan matanya sendiri. Bujang Lelo pun kemudian bertanya, "Siapa namamu?" Tanya Bujang Lelo. "Kau siapa?" Gadis itu malah balik bertanya, "Jawab dulu pertanyaanku tadi." Ujar Bujang Lelo kembali bertanya. "Pertanyaan apa?" Ujar sang gadis kembali. "Namamu siapa, hai gadis jelita?" Tanya Bujang Lelo kembali. "Namaku." "Iya, namamu." "Teman-temanku memanggilku Gadis Ambai," ujar sang gadis. "Oh, Gadis Ambai, sebuah nama yang baik," balas Bujang Lelo. "Dan kau, siapa namamu?" Gadis itu balik bertanya.
Aku biasa dipanggil si Bujang Lelo. Ujar Bujang Lelo memperkenalkan diri. Hai Bujang Lelo, lepaskanlah ikatan ini. Aku bukan tawananmu Bujang Lelo, pinta sang gadis dengan nada yang lirih. Kau telah menawan hatiku gadis Ambai, kata Bujang Lelo. Maafkan aku telah mencuri air niramu itu Bujang Lelo. Gadis itu pun meminta maaf. Oh, itu tidak menjadi soal. Lalu untuk apa engkau mengikat aku ini? Lepaskanlah Bujang Lelo, pinta sang gadis. Tidak. Nanti kau lari ke sungai itu dan aku akan dicemoohkan oleh teman-temanku lagi. Aku tidak akan lari Bujang Lelo. Jangan kau bersiasat gadis Ambai. Aku tahu kau pasti akan lari setelah aku melepas ikatanmu. Demi Tuhan, aku tidak akan lari. Lepaskanlah aku. Sudahlah, siksaan ini hai Bujang Lelo. Suara gadis Ambai memelas. Berjanjilah engkau, kata Bujang Lelo. Baik, aku akan menurutimu, kata gadis Ambai. Baiklah, akan kulepaskan, tapi bukan di sini, tapi di desaku. Kau akan mempertontonkan aku? Kata gadis Ambai bertanya. Bujang Lelo berpikir sejenak. Ia kasihan dengan keadaan tawanannya. Lalu tali pun dilepaskannya. Kemudian gadis Ambai berkata, aku akan tepati janjiku Bujang Lelo. Mari kita ke desamu, ujar sang gadis Ambai. Waktu itu memang Bujang Lelo sedang melamun. Kedua remaja itu pun beriringan menuju ke desa, terus ke rumah ibunda si Bujang Lelo. Semua teman yang mencemoohnya kini berbalik memuji kecantikan gadis Ambai. Semua memberikan komentar. Memang aduhai, pantas saja si Bujang Lelo sampai tua menunggu pujaan hatinya, ujar kawan-kawannya. Hari-hari dilewati gadis itu dengan menolong semua pekerjaan ibunda Bujang Lelo. Sampailah pada suatu hari Bujang Lelo meminta agar ibunda menikahkannya dengan si gadis Ambai. Ibu, bagaimana kalau aku menikah dengan gadis Ambai itu ibu? Tanya Bujang Lelo kepada ibunya. Boleh saja nak, tapi ia hidup di alam lain, dan kau hidup di alam yang berbeda dengannya nak. Apakah kau sudah berpikir masak-masak nak? Tanya ibunya berbalik. Sudah ibu. Setujukah dia kepadamu nak? Bujang Lelo hanya tersenyum-senyum saja. Gadis Ambai pun kemudian ditanya oleh sang ibu. Hai anakku gadis Ambai, kemarilah engkau nak, ujar ibu dari Bujang Lelo. Siap bu. Ibu ingin bertanya. Apakah yang ibu ingin tanyakan bu? Begini anakku, si Bujang Lelo ingin menyuntingmu. Apakah kau setuju nak? Saya setuju bu, kata gadis Ambai. Begitulah akhirnya perkawinan dilangsungkan. Pesta cukup meriah dan semua orang mengetahui bahwa Bujang Lelo telah menemukan jodohnya. Seiring berjalannya waktu, sudah 10 tahun mereka hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat sehat. Sawah dan ladang tumbuh dengan subur. Ternak ayam, itik, kambing, dan kerbau demikian juga. Rukun dan damai hidup mereka. Pagi itu, Bujang Lelo pergi ke hutan mencari rotan guna untuk mempersiapkan menuai padi. Dan seperti biasanya, gadis Ambai membawa anaknya ke sungai Selagan untuk mandi. Keadaan air sungai Selagan di pagi itu membuat keasikan sendiri di dalam jiwanya. Menyelam dengan asiknya sehingga ia lupa dengan anaknya yang sedang kedinginan di tepian sungai. Anak itu pun memanggil sambil menangis, tapi tak dihiraukan lagi. Ia pun kembali ke alamnya semula, siluman air di sungai Selagan. Bujang Lelo pulang dari hutan dan kemudian didapatkannya anaknya sudah kedinginan, menangis sambil memanggil ibunya. Bujang Lelo teringat akan janjinya, tapi kini sudah terlambat. Di sepanjang sungai Selagan, Bujang Lelo berjalan menggendong anaknya sambil berteriak, namun tak ada jawaban sama sekali. Ia pun berjalan terus hingga di sebuah lubuk
yaitu Semantung Tinggi namanya. Bujang Lelo mendengar suara istrinya. "Hai Bujang Lelo, bukan aku tak sayang padamu. Kanda telah lupakan janji. Jangan sesalkan aku. Peliharalah anak kita baik-baik Kanda. Kalau rindu, tunggulah pada bulan purnama yang akan datang. Aku akan datang padamu, tapi dalam mimpimu," ujar gadis Ambai. "Tidak gadis Ambai, aku sekarang rindu padamu. Tunggulah aku. Aku akan segera menyusul bersama anak kita gadis Ambai," ujar Bujang Lelo. "Jangan Kanda, jangan." Namun peringatan itu terlambat. Bujang Lelo sudah terjun ke air menyusul sang istri tercinta. Anak dan bapak itu pun tenggelam di Sungai Selagan. Sebab mayatnya tak dapat ditemukan, ibu Bujang Lelo sangatlah sedih atas peristiwa anak itu. Sebab Bujang Lelo adalah tumpuan harapan untuk gantungan hidup di masa tuanya. Bujang Lelo kini telah tiada bersama anaknya di telan Sungai Selagan. Nah, itulah sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Selagan. Sungai Selagan yang ada di Muko-Muko di Provinsi Bengkulu. Benar atau tidaknya, ini hanyalah cerita rakyat dan juga kisah legenda yang mana telah menjadi cerita turun-temurun di Bengkulu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Bengkulu maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.